Well, Welcome Voyagers welcome to Voyagers to Capcast, Capcast, Capraya Caprara Podcast. Podcast. Kembali lagi nih bersama gua Felix. Dan gue, Kaira. Sebelum kita lanjut nih, Vel, gue pengen tes ombak dulu nih sama semangat tamu kita yang ada di sini. Voyagers, Voyagers, selamat selamat pagi. Pagi. Wah, pada semangat-semangat nih ya, Kai. Nah, kalau udah semangat gini, kita harus juga ngebahas topik yang semangat. Nah, kira-kira apa tuh, Kai? Topiknya adalah work-life balance. Work-life balance. Nah, bener banget. Supaya Voyagers di rumah, walaupun ngerjain tugas yang banyak, tapi bisa tetap balance dengan kehidupan pribadi. Yap, ini penting banget supaya kita nggak burn out. Oke deh, kalau gitu gimana kalau kita ngebahas topik ini dengan 8 orang yang berbeda untuk ngedapetin perspektif dan juga pengalaman unik dari mereka tentang yang namanya work-life balance. Nggak sabar banget nih. Pertama, kita boleh kali ya nanya ke Kak Livia. Menurut Kak Livia, apa sih work-life balance? Halo, jadi menurut aku work-life balance itu situasi di mana kita bisa mengatur waktu kita untuk dua aspek, yaitu kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Jadi kita harus bisa seimbang antara membagi waktu dan energi kita juga dalam bekerja dan personal life kita juga. Jadi kayak misalnya liburan atau waktu bersama dengan teman dan keluarga dan sebagainya. Wow, jawabannya menarik banget ya dari Kak Livia. Gue juga setuju sih. Nah, tapi mungkin supaya kita bisa mendapat perspektif lain nih, mungkin kita bisa panggil Kak Jessica. Halo Kak Jessica. Halo, jadi gue pengen nambahin nih penjelasan dari Olivia tadi. Kalau kita kerja terusan dalam sehari itu kan pasti energi kita habis, energi kita kekuras kan. Jadi nantinya bakal muncul dampak negatif buat fisik sama mental kita kan. Nah, makanya kita butuh banget untuk menyeimbangkan waktu antara kerja dengan recharge tubuh kita. Tapi yang pasti itu harus balance ya, jangan fokus terlalu ke satu aspek aja, tapi harus ke dua-duanya. Aduh, keren banget Kak Jessica. Jangan lupa dicatat ya, Voyagers. Felix, ngomong-ngomong, gue makin kepo deh. Kenapa sih work-life balance tuh perlu diperhatiin? Wah, kalau gitu sebenarnya gue juga belum tahu sih nih, Kai. Tapi gimana kalau kita cari tahu dari salah satu narasumber kita, yaitu Kak Cerista. Halo Kak Cer, boleh di-share perspektif dari Kakak? Halo juga. Jadi kalau bagi gua itu ya, work-life balance itu pastinya sangat perlu diperhatikan karena sangat penting bagi kesehatan mental setiap individu ya. Dan yang mungkin kita semua udah tahu ya, kalau kesehatan mental itu benar-benar penting banget bagi kita gitu ya. Kalau seandainya kita nggak bisa menyeimbangkan di antara work dan life gitu ya, kita tuh bisa banget dan kemungkinan besar banget untuk mengalami stres yang berat. Karena nggak ada tuh ya yang namanya bagi kita untuk melakukan hobi, dan kita juga nggak ada waktu kita untuk beristirahat. Kalau seandainya kita bisa menyeimbangkan di antara keduanya, pemikiran kita tuh pasti bakal jadi lebih sehat gitu ya. Ada waktu buat kita bersenang-senang, tapi di other side kita juga punya waktu buat fokus sama pekerjaan. Kalau gua mikirnya sih, kita tuh jadi kayak lebih bahagia gitu loh bekerja ya. Karena kita kan bekerja tanpa paksaan dan tekanan yang terlalu tinggi kan. Jadi menurut gue work and life balance itu tuh penting banget buat kehidupan dan kesehatan kita juga. Wah, ternyata setelah penjelasan Kak Cerista, aku jadi sadar nih betapa pentingnya menjaga kesehatan mental melalui work-life balance. Yes, bener banget nih, Kai. Tapi gue jadi penasaran deh, Kai. Gimana sih kalau jadinya, kalau misalnya kita nggak memperhatikan work-life balance ini? Oh iya, dampaknya apa ya kalau kita nggak punya work-life balance? Kali ini kita dengar jawaban yuk dari Kak Angel. Hai Kak Angel! Oke, hai Kaira. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, work-life balance itu merupakan salah satu cara kita untuk menyeimbangkan hidup. Sehingga kalau kita nggak memperhatikannya, itu akan berdampak pada produktivitas kita dalam bekerja. Contohnya nih, ketika kita terlalu lama bekerja, kita akan kelelahan secara fisik dan mental. Dan itu akan membuat kita cenderung sering berbuat kesalahan terus-menerus. Nah, kita nggak mau dong kalau kerjaan kita jadi hancur gitu aja, karena kita nggak memperhatikan life balance. Ketika kita nggak mengabaikan life balance ini, tidak hanya kita yang merasa tertekan, namun itu juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Belum lagi dalam keadaan seperti itu,
kita tetap memiliki tuntutan untuk harus memperhatikan keluarga kita. Sehingga menurut aku, itu merugikan kedua sisi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun personal life. Wah, kalau ini aku gak bisa berkata-kata sih. Ini benar banget. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mendengar lagi, kalau misalnya dari Kak Galvin sendiri gimana nih, Kak? Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa sehingga work and life itu harus balance, seimbang atau lain sebagainya? Karena kalau tidak seimbang bisa menyebabkan kehilangan fokus. Nah, kalau sudah kehilangan fokus, maka bisa menyebabkan ketidakefisien dalam melakukan pekerjaan maupun menjalankan tugas kita apalagi sebagai seorang mahasiswa. Nah, menurut penelitian seorang yang berasal dari Finlandia, namanya Mariana Virtanen, itu menyatakan bahwa work dan life kalau tidak seimbang bisa menyebabkan stres dan ketidakseimbangan, bisa menyebabkan kesehatan mental juga terganggu. Di antaranya yaitu depresi, terus bisa menyebabkan penyakit jantung dan juga diabetes. Nah, jadi memang work and life itu memang harus balance dan memang bisa sangat dibutuhkan. Kalau tidak seimbang maka itu yang akan kita dampaknya. Kita akan mengalami sakit yang sangat parah. Jadi ini lebih milih mau menyeimbangkan pekerjaan kita dan kehidupan kita, atau kita mau memilih untuk merelakan salah satu dan kita yang menjadi sengsara. Itu saya. Oke, makasih Kak Galvin. Gila sih, ternyata bahaya juga ya kalau kita nyepelein work-life balance. Aduh, jangan sampai ya, Voyagers. Iya nih, bener banget. Nah, kalau gitu, jadi pengen tahu deh, gimana proporsi dari work-life balance itu yang sesuai. Untuk pertanyaan ini, mungkin kita akan coba tanya ke Kak Melvern. Halo Kak Melvern. Oke, menurut gua proporsi work-life balance yang baik sebaiknya meliputi beberapa seperti menjaga kesehatan dengan berolahraga, menggunakan waktu senggang untuk beristirahat maupun kegiatan lain yang jelas membuat diri Anda merasa lebih baik, segar, dan juga bahagia, sehingga dapat menjalankan keseharian ke depannya dengan lebih energik, dan juga memberikan batasan terhadap pekerjaan dan juga keluarga sangat dibutuhkan dalam work-life balance, agar kita mendapatkan quality time dan juga dapat menyelesaikan masalah internal bersama keluarga. Salah satu bagian dari proporsi work-life balance yang paling penting adalah pekerjaan dan kehidupan haruslah berjalan beriringan, di mana ini akan berdampak bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, I see. Jadi setelah tahu proporsinya, kira-kira cara supaya work-life balance tersebut dapat terus terjaga dan konsisten gimana ya, Vel? Kalau menurut aku sih ya, kita itu harus punya pendirian sih untuk ngebantu kita supaya tetap dalam proporsi yang seimbang dan juga sesuai. Tapi gue juga masih kurang puas dengan jawaban gue tersebut. Gue masih pengen cari tahu jawaban-jawaban yang lebih dari sekedar itu. Nah, mungkin kita bakal sambung sama Kak Ignatius Loyola nih. Untuk pertanyaan, bagaimana caranya kita menjaga kehidupan, work, dan life kita supaya balance? Oke, terima kasih. Kalau menurut gua, melalui time management skill, kita juga dapat mengatur waktu kami supaya lebih efektif dan lebih efisien. Dengan mempelajari manajemen waktu ini melalui multitasking atau switch tasking, itu kita dapat membuat schedule yang jauh lebih solid. Kita bisa membagi waktu kapan saat kita bekerja, dan saat kita melakukan hobi, dan saat beristirahat. Begitu. Tetapi kalau untuk multitasking dan switch tasking, itu semua berkegantungan oleh masing-masing individu. Ada yang dapat melakukan multitasking dengan mudah, ada juga yang bisa melakukan switch tasking, hanya bisa melakukan switch tasking. Dikarenakan fokus tidak bisa dibagi-bagi. Itu semua tergantung pada preferensi masing-masing. Tetapi garis besar adalah time management skill. Karena pada akhirnya kita memanajemen waktu supaya kita dapat mengerjakan aktivitas dan produktivitas yang lebih maksimal. Oh, gitu ya ternyata cara menjaga work-life balance kita. Sekarang kita mau denger dong pendapat dari Kak Rizky.
Halo, iya aku tadi setuju banget sama yang Kak Aloy bilang, dan aku ingin nambah beberapa hal mengenai time management. Pertama, kita harus menentukan prioritas kerja. Jadi trik ini tuh cukup efektif agar kita bisa memiliki waktu yang luang meskipun jadwal kerja kita itu menunjukkan banyak deadline. Contohnya kayak ini deh. Coba untuk kerjain tugas-tugas yang berat dulu di awal, habis itu baru kita bisa sedikit santai dan menyelesaikan pekerjaan yang lebih mudah. Selain itu, yang kedua sih kita juga harus kurangin gadget sama banyakin olahraga. Misalnya setelah tugas, usahakan untuk mematikan gadget sebelum tidur malam. Selain itu, selama hari libur, coba deh untuk luangkan waktu bersama keluarga dan ngulik lebih hobi-hobi yang kita sukai. Habis itu juga selain itu, olahraga dapat menjadi cara untuk mendorong semangat dan produktivitas kita. Misalnya, selain jogging dan bersepeda, meditasi itu juga bisa jadi aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Sebenarnya kan tujuan utama olahraga adalah agar kita menjadi lebih tenang dan fokus dalam semua hal yang kita kerjakan. Itu aja sih, Voyagers. I see. Wah, ini harus dicatat nih ya, Voyagers. Ternyata banyak banget ya cara-cara tersendiri yang bisa kita lakuin untuk ngejaga dari work dan life balance kita. Oh my God, jujur senang banget sih sesi kali ini bisa banyak belajar tentang work-life balance. Iya, bener banget nih, Kay. Ternyata insightful banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Apalagi ini bakal penting banget sih untuk Voyagers yang nantinya bakal mencoba untuk berkuliah selama tahun pertama yang tentunya bakal banyak beradaptasi dengan lingkungan baru nih. Oke, kalau gitu udah waktunya nih untuk kita akhiri sesi Capcast hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua tamu yang datang hari ini. Kita juga pengen ngucapin permintaan maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. So, thank you for listening to Capcast. Kapraira Kapraya Podcast. See you, See you, Voyagers. Voyagers.